Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah perdana ini tentang bagaimana persyaratan menjadi advokat. Sebelum kita bicara soal manajemen kantor advokat. Saudara tahu bahwa di dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang nomor 18 itu ya, tahun 2003, tentangnya itu tentang advokat. Pasal 3 ayat 1 itu adalah tentang persyaratan untuk menjadi advokat. Apa saja? Warga negara Indonesia, WNI. Yang kedua adalah berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak bersatu sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Jadi ASN tidak boleh tuh jadi advokat atau merangkap advokat tidak boleh. Atau pejabat negara, baik di eksekutif, legislatif maupun di yudisial. Nggak boleh merangkap tuh. Yang kedua, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Jadi minimal adalah 25 tahun. Kira-kira kalau Anda lulus, umur Anda berapa? Halo? Kalau Anda lulus tepat waktu, umur Anda berapa tahun? Halo? Nggak tahu juga. 22, Pak. 22 ya? 22, 25, Pak. 25. 22, 23, 24, 25. Yang nanti ketika lulus, Anda nanti ikut yang namanya pendidikan profesi advokat. Setelah itu Anda ikut ujian profesi advokat. Anda lulus, Anda magang. Nanti pada waktu Anda mau sumpah, umurnya sudah harus 25. Saat disumpah itu yang 25. Tapi ketika Anda ikut pendidikan profesi advokat, kemudian Anda ujian profesi advokat, Anda magang, umur Anda belum 25 nggak ada masalah. Yang penting pada saat sumpah oleh pengadilan tinggi, Anda sudah harus umur 25. Berijazah S1 pendidikan tinggi hukum ya, itu baik yang pendidikan tinggi di kepolisian, atau syariah, atau pendidikan syariah, atau kemudian sarjana hukum, atau sarjana hukum Indonesia, sarjana hukum syariah, pokoknya pendidikan tinggi hukum gitu. Ya. Yang ketiga adalah yang keberapa tuh 2, 3, 4, 5. Yang keenam lulus ujian yang tadi saya sebut, lulus ujian advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Jadi yang umum itu dilaksanakan oleh PERADI ya kalau di Indonesia, Perhimpunan Advokat Indonesia. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Jadi tidak bisa Anda kemudian lulus jadi advokat, tidak magang dulu, tiba-tiba Anda disumpah. Nggak boleh ya, magang dulu. Karena penting magang itu supaya tahu bagaimana bekerja sebagai seorang advokat. Ibarat dokter itu pasti kemudian ada namanya klinisi atau residensial. Jadi mereka ikut seniornya bagaimana mendiagnosa penyakit, melakukan tindakan kedokteran. Nah, itu adalah disebut proses klinisi atau residensial. Kalau di dalam advokat disebut sebagai magang pada sebuah kantor advokat, yang dari situ Anda kemudian belajar sama namanya senior gitu. Anda sebagai pendamping, dari situ ada senior. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan ya, yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih. Ancamannya ya 5 tahun ya, soal dihukumnya berapa, ya itu kalau menurut saya digantungkan sama ancamannya 5 tahun atau lebih. Ini disebut dengan tindak pidana berat ya. Tindak pidana kejahatan kalau pelanggaran lalu lintas ya nggak apa-apa sih, nggak dipersyaratkan. Ini adalah tindak pidana kejahatan yang ancamannya 5 tahun atau lebih, meskipun ketika dipidana tidak 5 tahun, bisa dipidana setahun atau 6 bulan, ya Anda nggak bisa gitu, tidak pernah. Berperilaku jujur, baik, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Ini surat pernyataan berkelakuan baik. Ini adalah persyaratan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 persyaratan untuk menjadi advokat. Ada yang tadi saya persyaratan lain, itu pendidikan khusus profesi advokat. Jadi itu diselenggarakan biasanya oleh organisasi advokat, misalnya PERADI, kerjasama dengan kampus Untak atau UNER gitu, atau kampus yang lain. Nanti Anda ikut kira-kira 1 semester. Jadi mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau yang disebut dengan istilah PKPA. Gitu. Baru setelah Anda mengikuti PKPA, baru dilanjut Anda ikut ujian. Jadi kalau Anda lulus UPA namanya ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat semacam PERADI,
Baru setelah itu Anda magang. Magang advokat. Kalau sekarang kan lulus, kadang-kadang kan lulus S1, Pak, saya mau magang gitu. Ya, itu bukan magang advokat gitu ya. Ya, kalau mau magang advokat ya ikut PKPA dulu, lulus ujian profesi advokat, baru magang 2 tahun, baru Anda nanti itu dilakukan pengangkatan, ada SK pengangkatan Anda oleh organisasi profesi, bersama dengan itu Anda disumpah. Disumpah di mana? Pak Gufron itu disumpah di Pengadilan Tinggi, tempat domisili Anda berada. Nah, ini di slide berikutnya ini saya kutipkan soal bunyi sumpahnya seperti apa. Jadi yang menyumpah saudara, ini bukan sumpah serapa ya, yang menyumpah, memandu saudara itu adalah Ketua Pengadilan Tinggi. Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukum Anda gitu. Jadi kalau Anda Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan sekitarnya ya tentu di Pengadilan Tinggi Jawa Timur gitu. Ini ada yang saya kasih huruf merah itu, lafal sumpahnya. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, maksudnya advokat, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun. Jadi maksudnya bersumpah bahwa Anda menjadi advokat itu, Anda nggak nyuap gitu maksudnya. Waktu tesnya itu Anda lulus, bukan karena Anda kemudian melakukan penyuapan atau memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu. Ini yang disebut menyuap gitu ya. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam maupun di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan kepada hakim, pejabat pengadilan, agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau saya tangani. Jadi berjanji dia tidak juga kemudian menyuap atau memberikan gratifikasi kepada hakim, kepada panitera, kepada polisi atau jaksa. Itu sumpahnya. Karena itu ini perlu diperhatikan gitu. Jadi tadi masuknya lulusnya bukan karena nembak gitu, terus kemudian dalam menjalankan tugas dan profesinya dia juga nggak memberikan suap atau gratifikasi kepada pejabat pengadilan, baik hakim, panitera, kepolisian termasuk jaksa dan sebagainya. Terus bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberikan jasa hukum dalam satu perkara yang menurut saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai advokat. Jadi pada prinsipnya advokat tidak boleh menolak perkara. Pada prinsipnya ya, tidak boleh menolak perkara. Tapi nanti ada penjelasan di bagian kode etik itu boleh menolak perkara kalau dipandang bahwa itu nggak sesuai dengan keyakinan hukumnya advokat tadi. Tidak sesuai dengan keyakinan hukum advokat, dia boleh menolak. Tadi pada prinsipnya tidak boleh menolak untuk melakukan pembelaan atau memberikan jasa hukum yang menurut hemat saya merupakan bagian dari tanggung jawab profesi. Oke, slide berikutnya adalah apa sih sebenarnya peran advokat itu? Apa fungsi advokat itu apa gitu? Itu ada dua, satu disebut dengan litigasi. Litigasi itu bring a case to the court, ini membawa perkara ke pengadilan. Sidang di pengadilan itu disebut litigasi. Di samping perannya adalah litigation, litigasi. Itu juga adalah ada penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan disebut non litigasi atau disebut non lead gitu. Jadi kalau Anda dengar ini lead, kalau lead berarti litigasi, berarti sidang perkara di pengadilan. Kalau non lead berarti di luar pengadilan. Jadi fungsinya perannya itu ada dua. Jadi adalah menyelesaikan perkara melalui jalur peradilan disebut litigasi. Yang kedua adalah di luar jalur pengadilan disebut non litigasi. Apa saja yang disebut non litigasi itu adalah memberikan jasa konsultasi, negosiasi, membuat kontrak dagang, termasuk dalam konteks yang disebut sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disebut alternative dispute resolution. Anda pernah dengar istilah itu? Alternative dispute resolution. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ada namanya mediasi, ada namanya arbitrase, ada namanya fasilitasi, ada namanya konsiliasi. Pernah dengar? Barusan ya? Paling enggak kan barusan dengar tuh. Jadi alternatif dispute resolution, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tadi mediasi, apa tadi? Selain mediasi apa tadi?
arbitrase, kemudian fasilitasi dan konsiliasi. Berikutnya, apa bidang garapan? Kalau itu non litigasi, ya terserah. Kalau Anda suatu saat memang sudah punya kantor yang bagus, anggota asosiat Anda, tim Anda memiliki kemampuan kalian yang banyak, bisa saja Anda kemudian praktik area saudara, praktik area itu bisa hukum perusahaan gitu, yang non lead itu ya, hukum ketenagakerjaan, hukum pajak, hukum keauditan, hukum pengadaan barang dan jasa, hukum kesehatan atau hukum kedokteran, hukum perbankan dan asuransi, hukum kontrak, hukum pertanahan, hukum properti, hukum fintech dan sebagainya. Ini adalah bidang garapan sebuah kantor hukum yang bersifat non litigasi. Bagaimana selanjutnya ketika kita bicara soal litigasi? Kalau litigasi itu berarti beracara ya, bersidang di pengadilan. Itu pertama Anda tahu bahwa kekuasaan kehakiman itu dibagi dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Apa kewenangannya? Anda baca sendiri ya, Mahkamah Agung apa, nanti kewenangan Mahkamah Konstitusi itu ada. Saya mau pingin ke yang kaitannya dengan kalau Anda bersidang, itu Anda mesti tahu masing-masing kompetensi dari peradilan itu gitu atau pengadilan. Kalau peradilan itu berisi soal ruang lingkupnya, kalau pengadilan itu tempatnya. Tempatnya ya. Oleh karena itu coba saya mulai. Yang pertama adalah ini ada peradilan umum. Peradilan umum itu di bawahnya itu dimulai pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Ini perkara perdata dan perkara pidana. Jadi kalau ada sengketa perdata dan perkara pidana, sidangnya itu adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, gitu. Berakhir di Mahkamah Agung yang tadi. Ya, itu perkara perdata dan perkara pidana. Tapi tidak ada perkara perdana loh ya. Ya, perdata dan pidana. Yang kedua adalah lingkungan peradilan tata usaha negara. Kalau sengketa tata usaha negara, maka dimulai gugatan diajukan di PT UN, baru pengadilan tinggi tata usaha negara berpuncak di Mahkamah Agung. Jadi pengadilan tata usaha negara itu kaitannya dengan sengketa TUN atau sengketa tata usaha negara. Berikutnya, kalau kaitannya dengan perceraian, warisan, hibah, wasiat, wakaf, sedekah, kemudian bidang ekonomi syariah gitu. Itu adalah kalau ada sengketa di pengadilan agama. Penetapan ahli waris untuk muslim ya di pengadilan agama. Setelah pengadilan agama, pengadilan tinggi agama berpuncak di Mahkamah Agung. Selain itu yang terakhir adalah lingkungan peradilan militer. Yaitu dimulai dulu pengadilan militer paling bawah, baru pengadilan tinggi militer, baru dibagi pengadilan militer utama dan pengadilan militer pertempuran. Tapi ini berujung nanti juga di Mahkamah Agung. Jadi Anda harus tahu, oh ini subjek pelakunya siapa? Militer. Ya nanti dibawa ke pengadilan militer. Begitu anunya, kompetensinya. Terus saya ingin lebih detailkan gitu, dirinci gitu. Di bawah lingkungan peradilan umum itu ada pengadilan apa saja? Ya ada pengadilan anak gitu kalau di lingkungan peradilan umum. Ada pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan tipikor, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan. Ada perikanan tapi nggak ada perikiri loh ya. Ini kaitannya dengan tindak pidana, kaitannya dengan perikanan. Jadi di dalam ruang lingkup peradilan umum itu ada pengadilan anak, maka ada istilah sistem peradilan pidana anak. Itu berada di pengadilan negeri situ. Terus pengadilan niaga untuk kasus-kasus kaitannya dengan sengketa haki sama kepailitan ya. Haki kepailitan dibawa ke pengadilan niaga. Pengadilan HAM kalau itu pelanggaran HAM. Jadi kalau kemarin itu dugaan yang disebut sebagai hasil investigasi Komnas HAM itu kan dianggap bahwa polisi yang kemudian diduga melakukan kemarin itu disebut sebagai
apa itu namanya, unlaw, unlawful killing, jadi pembunuhan secara tidak sah. Tapi kalau itu dilakukan oleh aparat penegak hukum ya, itu bisa masuk sebenarnya kepada apa yang disebut sebagai pelanggaran HAM. Ya, pengadilan HAM itu ada dalam ruang lingkup peradilan umum. Baru pengadilan tipikor kasus korupsi, baru pengadilan hubungan industrial kaitannya sengketa industrial. Soal sengketa kaitannya dengan apa itu namanya, PHK, kaitannya pesangon gitu, kaitannya dengan sengketa kepentingan, organisasi serikat kerja, itu dibawa ke pengadilan hubungan industrial. Itu ada di lingkungan pengadilan negeri gitu. Kalau pengadilan perikanan biasanya itu termasuk peradilan umum, tapi biasanya pengadilan itu di daerah-daerah yang mendekati kepulauan, misalnya Kepulauan Riau, di situ ada pengadilan perikanan. Itu ikut tes juga, rata-rata hakimnya adalah ad hoc. Ad hoc itu adalah untuk jangka waktu tertentu. Pengadilan hubungan industrial juga selain hakimnya karir, sebagian juga hakimnya ad hoc. Tipikor juga begitu, selain dia karir juga ada hakim ad hoc. Baru yang kemudian di lingkungan peradilan agama itu ada mahkamah syariah, kalau itu di Aceh gitu ya, mahkamah syariah. Terus kemudian ada lingkungan militer yang tadi, terus tadi lingkungan peradilan tata usaha negara lah. Di dalam atau di bawah lingkungan peradilan tata usaha negara itu ada pengadilan pajak. Pengadilan pajak. Maka Anda harus tahu persis kalau ada sengketa atau dispute, saya bawa ke peradilan umum termasuk pengadilan anak kah, niaga kah, pengadilan HAM, tipikor atau hubungan industrial atau perikanan. Anda harus baca satu persatu soal kompetensi dari masing-masing pengadilan ini. Termasuk dalam konteks tadi peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Terima kasih. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan. Halo, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan oleh saudara, mumpung ketemu sudah lama, atau belum panas gitu. Atau saya yang mengajukan pertanyaan. Oh jangan Pak, belum siap. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses.